Oke, terima kasih Pak Paul. Saya akan memberikan pandangan dari sisi sejarah dan sedikit mungkin masalah strategi ya, strategi penaklukan dari sisi politik maupun kebudayaan. Saya nggak bicara dari sisi agama karena memang ini topik yang sangat sensitif. Jadi fakta-fakta sejarah yang ada juga memang sangat terbatas. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa gambaran tentang kerajaan Majapahit itu sudah terang benderang di mata kita. Para sejarawan juga hanya bisa menafsirkan fakta-fakta yang ada. Faktanya ada, jadi bagaimana sudut pandang dan tafsir sejarahnya masing-masing. Kalau kita lihat sejarah masuknya Islam ke Nusantara ini, memang ada beberapa teori. Ada teori yang pertama mengatakan seperti Mas Sutrimo, bahwa masuk lewat pengaruh dari Turki. Kemudian ada teori yang di buku sejarah kita pelajari ketika kita masih sekolah dulu, datangnya dari Arab dan Gujarat gitu. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa masuknya dari Samarkand atau dari Asia Tengah gitu. Nah, kebetulan dari data-data sejarah yang ada satu teori yang keempat. Nah, ini mungkin agak sulit diterima oleh kebanyakan masyarakat kenyataannya. Saya lebih percaya kepada teori Cina atau teori Tionghoa atau teori Tiongkok gitu. Bahwa Islam masuk ke Indonesia itu adalah sumbernya dari Cina atau dari Tiongkok. Nah, untuk sumber data sejarahnya, saya mungkin memegang suatu buku yang utama. Lepas buku ini juga buku yang kontroversi, tetapi data sejarahnya bisa dirunut dan bisa ditelusuri baik dari sisi kronologis maupun tahun-tahunnya, yaitu buku yang ditulis oleh Profesor Slamet Mulyana, guru besar UI. Dia juga dari Universitas Gadjah Mada, kemudian ngambil doktor di Belgia, dan mengambil profesornya dari UI, tapi sudah meninggal tahun 86. Nah, buku ini ditulis 1968, ketika diterbitkan tidak lama kemudian ditarik lagi dari peredaran, cuman hanya berusia 2 tahun di masyarakat. Nah, ketika menerbitkan bukunya ini, Profesor Slamet Mulyana mengatakan demikian. Katanya begini, ini kutipan ketika dia meluncurkan bukunya. Kenyataan historis kadang-kadang terlalu pahit untuk ditelan dan terlalu pedas untuk dirasakan. Namun, fakta sejarah itu sekali ditemukan, fakta itu tidak akan dirubah. Meskipun fakta sejarah itu mungkin terlalu pedas untuk dirasakan, ilmu sejarah akan tetap mengejar-ngejarnya. Itulah kata Profesor Slamet Mulyana di tahun 1968. Profesor Slamet Mulyana menulis kalimat ini ketika mengantar bukunya tentang runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara yang diterbitkan oleh Barata di tahun 1968. Oke, jadi saya coba buat sebuah PPT singkat yang berupa rangkuman dari beberapa sumber ya. Pertama yang jelas pasti dari bukunya karya Profesor Slamet Mulyana ini, yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit dan timbulnya kerajaan-kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Itu buku yang pertama saya pegang. Buku yang kedua, mungkin yang kawan-kawan semua sudah tahu, buku tentang Tuan Kurau, ya, tentang Perang Padri di Tanah Batak. Itu juga ada beberapa sumber di situ, satu bab, satu perikop bisa diambil untuk sejarah di Jawa. Kemudian ada Babat Tanah Jawi, ada Serat Kanda, ada satu berita dari Kelenteng Sampokong, tapi ini adanya kebetulan di buku Tuan Kurau ya. Kemudian Profesor Slamet Mulyana mengambilnya juga dari berita Tionghoa dari Kelenteng Talang. Kemudian ada sumber dari Portugis yaitu Tome Pires. Kemudian ada beberapa web itu seperti Tirto ID, Radar Cirebon, dan catatan kecil Pak Awang. Saya coba berusaha untuk men-share bahan ini kepada teman-teman di sini semua. Terlepas teman-teman itu ada yang setuju, ada yang tidak, itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Ini hanya tafsir dari sebuah fakta sejarah, karena sejarah seperti kata Pak Paul bisa diartikan dari banyak sudut pandang. Oke, kita lihat Perang Parekrek ya. Nah, kita lihat Majapahit itu dulu adalah sebuah kerajaan yang besar di Nusantara ini.
pernah menguasai hampir seluruh bagian yang kini disebut Indonesia. Terus menyisakan penggal sejarah kelam. Terjadi Perang Parekrek sebagai salah satu awal kehancuran kemaharajaan yang berdiri sejak akhir abad ke-13. Ini dikutip dari Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand di tahun 2013 yang ditulis oleh Khairul Fuad Yusuf pada masa jayanya, yang menurut dia juga mengutip dari negara Kertagama. Terus kemudian Majapahit membawahi tidak kurang dari 98 kerajaan di Nusantara. Jadi cukup banyak ya. Kalau dulu itu mungkin berbeda dengan konsep sekarang. Kalau sekarang negara satu, terus kemudian negara kesatuan. Tapi kalau dulu tidak. Biasanya sebuah kerajaan besar seperti Majapahit, dia ini cenderung punya kerajaan-kerajaan kecil yang mengabdi kepada Majapahit, menyerahkan upeti kepada Majapahit, mengakui kekuasaan dan pengaruh Majapahit, yang disebut sebagai kerajaan-kerajaan kadang-kadang berupa kadipaten atau kerajaan-kerajaan kecil gitu. Nah, ini juga terjadi di Majapahit yang sudah merupakan induk dari 98 kerajaan di Nusantara ini. Nah, kendati pun kekuasaannya meliputi banyak wilayah di Nusantara, bahkan hingga di seberang, kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini digerus kehancuran lantaran perang saudara. Nah, kita lihat ketika Perang Parekrek terjadi, itu awalnya sebenarnya lunturnya kepemimpinan yang kuat di Kerajaan Majapahit. Kita tahu Majapahit itu menuju puncak kejayaannya di bawah Ratu Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1364. Nah, sosok yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa ini menyatukan Nusantara dan merupakan tandem sejati bagi Raja Majapahit saat itu, yaitu Raja Hayam Wuruk yang bertahta sejak tahun 1350. Ketiadaan Gajah Mada itu memang membuat sebuah suasana yang tidak nyaman ya di Majapahit ya. Hayam Wuruk juga ikut terpuruk dan akhirnya meninggal dunia di tahun 1389. Wafatnya Hayam Wuruk sebelum yang mengikuti wafatnya Gajah Mada sebelumnya membuat stabilitas kerajaan Majapahit semakin rapuh. Banyak wilayah taklukan-taklukan yang tadi 98 kerajaan itu mulai melepaskan diri. Nah, sebagai penerus tahta Majapahit, tampillah Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, ya, dia itu menantu Hayam Wuruk, suami dari Kusumawardhani. Nah, Kusumawardhani sendiri adalah putri Hayam Wuruk dari Permaisuri. Kepemimpinan Wikramawardhana ini ternyata mendapat guncangan dari kalangan internal kerajaan sendiri. Perlawanan tersebut dikobarkan oleh Bre Wirabumi. Ini dalam buku-buku sejarah, dalam cerita-cerita silat, tutur tinular ini nama ini pernah muncul ya, Bre Wirabumi, yang merupakan putri dari Hayam Wuruk tapi dari selirnya, bukan dari Permaisuri. Nah, di dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, Profesor Slamet Mulyana menjelaskan tentang perebutan posisi Raja Baru setelah meninggalnya Hayam Wuruk memiliki pengaruh besar dalam keruntuhan kemaharajaan ini, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Sutrimo. Nah, saat itu Wikramawardhana menguasai bagian keraton barat Majapahit, sedangkan Bre Wirabumi memimpin keraton bagian timur. Nah, pertikaian ini bersumber pada perebutan kepemimpinan pemerintahan di antara para penguasa daerah dan raja-raja taklukan yang masih merupakan kerabat istana. Jadi kalau dulu itu raja-raja taklukan di daerah-daerah biasanya juga masih ada hubungan keluarga dengan raja yang di pusat gitu. Ya. Terus kemudian di tahun 1405 itu pecah polemik antara pihak Wikramawardhana melawan kubu Bre Wirabumi yang disebut sebagai Perang Parekrek. Akhirnya perang ini dimenangkan oleh Wikramawardhana dan Bre Wirabumi akhirnya tewas. Nah, dari beberapa keterangan lain, menurut data-data yang lain ya, menurut Pranujo Pusponingrat dalam buku Kisah Leluhur dan Diluhurkan,
Perang Parekrek merupakan satu faktor penyebab kemunduran Majapahit. Nah, kemudian deretan penguasa Majapahit setelah Wikramawardhana itu tidak ada yang mampu membangkitkan kejayaan kerajaan seperti yang pernah dicapai oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Ya. Untuk mengatasi itu, kemudian ada suatu pemindahan pusat kekuasaan dipindahkan dari Trowulan di Kediri, ya, dari pusat pemerintahan Majapahit dari Mojokerto ke Trowulan kalau tidak salah ya. Nanti mungkin saya mau cek datanya lagi. Tapi pindahnya ibu kota ini tidak membuat kondisi Majapahit semakin membaik, bahkan semakin lemah pengaruhnya. Terlebih dengan kemunculan pusat kekuasaan baru di Jawa, yakni Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, Pangeran Majapahit, putra dari Brek Kertabumi atau Brawijaya V. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Ajaran Islam kala itu memang sedang berkembang pesat dan kian melemahkan pamor Majapahit yang mayoritas rakyatnya menganut agama Hindu dan Buddha. Majapahit runtuh ketika terjadi serangan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono atau Trenggana di tahun 1521 sampai 1546. Nah, Trenggana ini adalah penguasa Kesultanan Demak yang ketiga setelah Raden Patah dan Pati Unus. Jadi Pati Unus ini adalah anaknya Raden Patah atau anaknya Jinbun ya. Nah, tahun 1527 Sultan Trenggana mengirim pasukan untuk menduduki Majapahit. Oke, nanti kita bisa lihat dari cerita lebih detail berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang layak diajukan dari buku ini. Pertama ya, pertanyaan yang menarik itu adalah mengapa Majapahit runtuh? Nah, terus yang kedua, apa peran Cina Muslim dalam keruntuhan Majapahit? Yang ketiga, benarkah Tionghoa atau China Muslim masuk ke lingkaran kekuasaan Majapahit melalui pernikahan putra-putri Cina dengan para raja dan pembesar Majapahit? Nah, terus ada pertanyaan keempat yang sempat menjadi pro kontra di masyarakat adalah apa peran para wali yang sebagian besar merupakan keturunan Cina? Nah, itu makanya saya katakan bahwa buku ini adalah memuat teori tentang teori Cina gitu. Atau teori Tionghoa. Nah, kita lihat yang berikut. Ya. Setelah Raja Hayam Wuruk sampai dengan runtuhnya Majapahit adalah era yang sangat sedikit sumber beritanya. Untuk mengetahui sejarah Majapahit sampai era Raja Hayam Wuruk itu masih mudah, masih ada buku negara, kitab negara Kertagama, ya, masih ada beberapa kitab-kitab lain ya seperti kitab Pararaton untuk mengetahui apa yang terjadi di Majapahit pada saat itu. Tetapi sesudah era Hayam Wuruk hampir tidak ada prasasti yang dibuat lagi. Prasasti kita tahu ya yang batu ditulis dengan ini ya dipahat itu ya berisi informasi dari masa lalu hampir tidak ada. Nah, kisah yang ada pun di masyarakat hanya semacam serat ya, mungkin Mas Sutrimo lebih tahu. Ada dua yang serat yang diakui dan sering diteliti oleh para peneliti sejarah, yaitu Serat Kanda dan Babat Tanah Jawi. Nah, kedua kronik ini memang berisi fakta-fakta sejarah. Ya, ada fakta sejarah, ada kronologi sejarahnya. Tetapi sama dengan di daerah-daerah lain yang di Batak juga, Serat Kanda ini ada percampuran antara fakta sejarah dengan dongeng, dengan legenda, dengan cerita-cerita rakyat, dengan sesuatu hal yang diagungkan yang sifatnya kekuatan magis dan lain-lainnya, yang sebenarnya kalau dimasukkan ke dalam fakta sejarah dalam konteks ilmu sejarah modern itu sebenarnya tidak memenuhi syarat gitu. Tapi memang kalau dikatakan ada fakta sejarah memang diakui memang ada. Nah, untunglah pada waktu itu ada dokumen-dokumen yang ditemukan di Kelenteng Sampokong Semarang. Mungkin bagi kawan-kawan yang orang Semarang mungkin tahu ya kelenteng ini. Saya juga belum pernah ke sini, tapi ini sangat terkenal. Jadi pada waktu itu orang-orang Belanda itu punya petugas-petugas khusus yang mempelajari sejarah dan budaya Nusantara. Kebetulan yang disebut sebagai Pangreh Praja gitu ya. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Portman.